Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Siti Rohmah Hidayati dari kelas CM tahun 2021 dengan matkul Bahasa Indonesia dan dosen Pak Wisnu Satoto Sudarto, SHMM. Pengertian tanda baca. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar tanda baca atau punktuasi, pemakaian tanda baca, serta rangkuman. Dasar tanda baca atau punktuasi. Tanda baca adalah simbol dalam bahasa Indonesia yang memiliki banyak bentuk dan fungsi. Fungsi tanda baca berkaitan dengan struktur, jeda, dan intonasi dari bacaan. Intinya adalah tanda baca memudahkan Anda dalam memahami sebuah tulisan. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Yang pertama, ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul, tulisan yang tidak berakhir tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Tanda titik tidak dipakai di belakang nama dan alamat penerima surat, nama dan alamat pengirim surat, dan di belakang tanggal surat. Selanjutnya, yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan angka kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, akan tetapi, dan meskipun begitu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau mas dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma dipakai di antara bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Selanjutnya,
Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda koma dipakai di muka angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca atau salah pengertian di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Selanjutnya, yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tunggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian frasa atau kelompok kata. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan, sedang kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke strip dengan angka, angka dengan strip an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur asing. Berikutnya, tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Berikutnya ada tanda elipsis atau dengan simbol titik-titik 3. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus dan tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan.
tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, dan tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Misalnya, pada suatu ungkapan, "Alangkah indahnya taman laut ini." Lalu, pada kalimat perintah, "Bersihkan kamar itu sekarang juga." Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang merinci urutan keterangan. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Dan tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Berikutnya ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahkan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Dengan catatan, tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah antar baris. Selanjutnya, selain tanda petik penutup dan pembuka, ada juga tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Dan tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, atau penandaan masa atau tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Dan tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Dan yang terakhir, tanda penyingkat atau apostrof, atau yang biasa dilambangkan dengan koma atas. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, dia kan sudah kutemui, di mana kan yang berarti akan. Lalu, malam telah tiba, di mana telah memiliki makna yaitu telah. Dan yang contoh yang terakhir 6 Februari 14, di mana arti apostrof 14 memiliki makna tahun 2014. Baiklah, dengan penjelasan yang ketiga berupa rangkuman,
Yang pertama, punktuasi atau tanda baca ialah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan bahasa, tertulis berdasarkan unsur suprasegmental dan hubungan sintaksis. Yang kedua, pemakaian tanda baca yang terdapat dalam ejaan yang bahasa Indonesia disempurnakan mencakup pengaturan tentang 1 tanda titik, 2 tanda koma, 3 tanda titik koma, 4 tanda titik 2, 5 tanda hubung, 6 tanda pisah, 7 tanda elipsis, 8 tanda tanya, 9 tanda seru, yang ke-10 tanda kurung, 11 tanda kurung siku, yang ke-12 tanda petik, selanjutnya tanda petik tunggal, lalu tanda garis miring, dan yang terakhir tanda penyingkat atau apostrof. Baiklah, sekian atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan. Jika menurut kalian bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.